Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi di antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Bagaimana bentuk hubungan perdagangan internasional? Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Mengapa melakukan perdagangan internasional? Yang pertama, untuk menaikkan devisa negara. Yang kedua, untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiga, untuk mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Dan yang keempat, untuk eksistensi tenaga kerja. Tujuan dari perdagangan internasional ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang kedua, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketiga, memperluas pasar. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Dan yang terakhir, dapat menstabilkan harga. Kerugian perdagangan internasional yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Lalu, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Setelah itu, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Dan yang terakhir, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Contoh perdagangan internasional. Perdagangan internasional ekspor. Suatu negara menjual suatu barang atau jasa ke negara lain. Perdagangan internasional barter. Suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Perdagangan internasional impor. Suatu negara membeli suatu barang atau jasa dari negara lain. Perdagangan internasional konsumsi. Kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Ruang lingkup kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor pada dasarnya adalah sebuah bentuk perdagangan biasa. Yang menjadikan aktivitas ini istimewa adalah bahwa kegiatan ini mencakup perdagangan yang melewati batas wilayah suatu negara, yang berarti terjadi suatu kegiatan lintas bahasa, budaya, dan hukum. Dengan kata lain, ekspor-impor adalah suatu kegiatannya melewati batas wilayah suatu negara dan memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan yang ditetapkan. Jika ekspor merupakan suatu kegiatan penjualan barang keluar wilayah suatu negara dengan memenuhi formalitas kepabeanan, maka impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah suatu negara dengan memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan. Perdagangan internasional. Kegiatan jual beli antar negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan siklus perdagangan secara menyeluruh. Perdagangan regional. Perdagangan yang melibatkan negara-negara di satu wilayah, misalnya ASEAN. Perdagangan multilateral. Perdagangan yang melibatkan negara-negara tanpa batasan wilayah. Perdagangan bilateral. Perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Kebijakan perdagangan internasional. Bidang ekspor. Untuk melindungi produk lokal, tidak hanya mencari keuntungan. Diskriminasi harga. Penetapan harga yang berbeda untuk setiap negara.
memenangkan persaingan, mendapatkan keuntungan, pemberian premi. Kebijakan yang diambil untuk memajukan ekspor yang berisi bantuan biaya produksi, pemberian pajak, dan fasilitas lain. Dumping. Penetapan harga ekspor lebih murah dibanding dengan harga barang itu di dalam negeri. Politik dagang bebas. Setiap negara memberi kebebasan eksim, mutu barang tinggi, keuntungan, harga barang murah. Larangan ekspor. Suatu kebijakan yang dilakukan untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya adalah Kuota, jumlah total barang impor dalam suatu periode yang sudah diprediksi sebelumnya. Tidak berlaku bagi negara penganut konsep perdagangan bebas. Tarif, penetapan tarif tinggi terhadap impor. Mengurangi konsumsi produk luar negeri. Subsidi, bentuk bantuan keuangan terhadap suatu bisnis. Menekankan harga barang produk lokal yang menyebabkan produk lokal lebih murah dari impor. Larangan impor, tujuan menghemat devisa, menghindari produk terlarang. Berikut adalah faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau warga dari negara tersebut. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah dengan melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dan yang terakhir yaitu memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas, namun jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara itu karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, negara-negara di luar anggota akan dipersulit. Selanjutnya, terjadinya konflik pada suatu negara. Contohnya seperti kekacauan politik, peperangan kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya.
Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Terakhir, nilai tukar yang berbeda. Karena mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja, akibatnya transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan. Berikut adalah pihak terkait perdagangan internasional. Yang pertama, eksportir, yaitu pihak yang menjual atau mengirimkan barang kepada pembeli di luar negeri. Yang kedua, importir, yaitu pihak yang membeli atau mendapatkan barang dari eksportir di luar negeri. Yang ketiga, perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab mengirim barang dari eksportir ke importir. Perusahaan pengiriman untuk luar negeri biasanya menggunakan jalur laut dan udara. Bank adalah pihak perantara yang membantu eksportir dan importir dalam melaksanakan transaksi ekspor impornya. Keterlibatan bank khususnya dalam mengenai pembayaran yang menggunakan letter of credit. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Proses perdagangan internasional saat ini biasanya menggunakan pihak asuransi karena adanya resiko kehilangan maupun kerusakan barang. Lalu, verifikator. Barang yang hendak diekspor biasanya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjamin terms and condition yang telah disepakati. Terakhir, pemerintah. Pemerintah diartikan dalam arti luas, yakni semua badan atau instansi pemerintah yang terlibat secara langsung maupun tidak. Metode pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, advance payment. Dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Yang kedua, open account. Metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Poin 3 yaitu Letter of Credit atau bisa kita sebut sebagai LC. Dalam metode pembayaran LC, pembeli atau importir adalah yang membuat surat LC untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya, yang biasa kita sebut sebagai importir. Poin 4 yaitu Document Against Payment atau bisa kita sebut sebagai DP. Metode pembayaran ini sebetulnya hampir sama dengan LC. Bedanya di sini importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Persamaannya adalah di sini eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Dokumen Against Acceptance. Metode pembayaran ini juga sama dengan Documents Against Payment. Tapi perbedaannya di sini hanya memerlukan persetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir. Uang tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari eksportir. Konsinyasi. Produsen akan menitipkan barang dagangannya dan mendapatkan bayarannya sesuai dengan banyaknya barang yang laku terjual, disebut dengan konsinyasi. Dalam penerapannya di perdagangan internasional, konsinyasi berupa barang ekspor yang dititipkan kepada importir dalam negeri dan akan memberikan bayaran dalam kurung uang sesuai dengan barang-barang ekspor laku terjual. Emas. Salah satu alat pembayaran internasional yang punya fungsi sama dengan uang tunai adalah emas. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran internasional adalah
berat emas harus sama dengan nilai barang yang dijual. Salah satu keuntungan dari pembayaran internasional dengan emas ialah emas tidak mudah untuk dirusak dan tidak akan diganggu dengan inflasi. Cek. Cek merupakan alat pembayaran internasional yang bisa digunakan. Adapun cara yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran dengan cek, yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih di negara eksportir.